Film ini mengisahkan tentang pembunuhan berantai yang pernah terjadi 12 tahun lalu dan kini harus kembali terjadi. Sasmita Hyazra baru saja kembali dari tempat kerjanya ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Arka, tumi aage. Hingga ia mempercepat langkahnya sampai di rumah. Ia yang baru saja memasuki rumahnya terkejut ketika tiba-tiba ibunya sudah ada di dalam rumahnya. Keduanya berbincang hangat sambil menikmati makanan yang dibawakan ibunya. Tak lama setelah melihat putrinya baik-baik saja, Ibu Sasmita izin diri. Sasmita mengiyakan dan kembali menikmati makanan yang dibawakan ibunya. Namun ia kembali terkejut ketika dirinya melihat sosok pria yang menggunakan penutup wajah dan menikamnya. Kaniska yang tengah tidur terbangun ketika mendapatkan telepon dari salah satu rekan sesama polisinya. Ia terkejut ketika mendengar kabar pembunuhan seorang wanita yang terjadi di Lake Gardens. Bergegas ia meninggalkan rumahnya setelah meminta izin pada Millie istrinya. Setibanya di tempat kejadian perkara, Rites telah tiba lebih dulu dan memberitahu apa yang terjadi. Kaniska memasuki rumah tersebut dan sangat terkejut ketika melihat keadaan korban. Bayang-bayang buruk yang pernah menimpanya tiba-tiba hadir. Korban yang diketahui bernama Sasmita Hyazra mati dalam keadaan penuh luka dan terbungkus sari pernikahan. Yang paling menyakitkan adalah tubuh wanita itu digantung dengan kedua tangan dipaku. Sasmita yang diketahui belum pernah menikah membuat Kaniska memfokuskan penyelidikan pada orang-orang yang dekat dengannya. Ia juga memerintahkan Rites untuk memeriksa panggilan yang ada di HP korban. Kaniska memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan mempercayakan Rites untuk membuat kesimpulan dari semuanya. Keesokan harinya, semua pemberitaan menyiarkan tentang kematian Sasmita yang sangat menyakitkan. Kaniska sendiri bersama timnya mulai mengadakan pertemuan untuk membahas semuanya. Rites yang sudah mendapatkan informasi kalau Sasmita pernah membatalkan pernikahan karena diduga Sasmita berselingkuh. Kaniska mendengarkan semua yang dikatakan oleh Rites kemudian mendengarkan pendapat dari Nasir, rekan kerjanya juga. Ia terkejut ketika melihat keadaan Sasmita dan memandang Kaniska sambil mengatakan itu sama dengan yang lalu. Namun Kaniska memotong dan mengatakan itu berbeda. Rites dan Biswa yang ada di tempat itu nampak bingung melihat reaksi kedua seniornya. Rites diberi tugas untuk lebih tenang dalam menyimpulkan, begitu juga dengan Biswa yang diminta untuk lebih tenang menyelidiki kasus ini karena ia tahu Biswa sangat emosional. Setelah keduanya pergi, Kaniska dan Nasir mulai berbicara secara pribadi. Kaniska terlambat ke rumah dan membuat Millie mulai sedikit khawatir. Namun penyampaian yang salah membuat mereka terlibat kesalahpahaman hingga berakhir perdebatan. Why? Because you enforce the law. Company work from home continue korche pandemic report. Hal itu membuat Millie sangat sedih, begitupun dengan Rites yang tengah menghabiskan waktu dengan wanitanya mulai menceritakan kekecewaannya terhadap kasus ini. Yang ia harap menjadi kasusnya malah harus mengikuti perintah dua seniornya. Turabia merupakan wanita Rites mencoba menenangkan Rites dan menyemangatinya kalau suatu saat Rites pasti bisa mendapatkan kasus seorang diri dan tidak lagi bergabung dengan tim. Sementara Nasir yang baru saja tiba di rumah juga mendapatkan sambutan racauan dari wanita yang menunggui putrinya dan mengeluhkan keadaan putrinya. Nasir mengiyakan semua perkataan wanita itu sambil menyuapi putrinya yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Ia dengan sabar mendengar semua cerita putrinya karena ia sadar hanya malam dan pagi hari ia bisa bersama putrinya. Nasir memeluk erat putrinya dan beruntung ia bisa memilikinya. Sementara Biswa yang tengah menikmati malam bersama wanitanya juga merasa kesal karena ia diperintah-perintah oleh Kaniska, bahkan memintanya untuk lebih bersabar dalam mengambil keputusan. Keesokan harinya, semua berkumpul dan mulai untuk menginterogasi mantan kekasih Sasmita. Ia datang untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Dalam proses itu, ia mengatakan kalau malam tadi ia pergi ke bioskop untuk menonton dan mencari ide karena pekerjaannya. Namun Kaniska yang mendengarkan semuanya malah menyudutkannya dan mengatakan semua itu adalah alibinya yang bisa saja ia buat untuk menutupi kesalahannya. I can prove. Editor, that is my job. To watch me tell you a story. That night, you... তারপর যখন দেখলে যে come face to, তারপর তুমি ওর মাথায় রডের বাড়ি মারলে ফ্রেম
Why did you তুমি যদি মুখ না খোলো তা Di tengah tugas mereka, tiba-tiba seorang petugas datang dan membisikkan sesuatu. Semua meninggalkan pria itu dan pergi ke sebuah tempat. Semua terkejut ketika kembali melihat korban kedua dan semua yang dialami Sasmita pun dialami olehnya. Kaniska, yang pertama kali melihat korban merasakan pusing luar biasa dan memilih menjauh dari korban yang tergantung. Nasir yang mengetahui hal itu mencoba membuatnya tenang dan membuat bingung Rites dan Biswa. Kaniska mengatakan ini adalah pembunuh yang sama dengan 12 tahun yang lalu. Nasir terus menenangkan Kaniska yang ia rasa sangat begitu shock melihat korban yang kedua ini. Nasir memintanya untuk pergi meninggalkan tempat itu dan meminta kepercayaannya untuk menyelidiki bersama Biswa dan juga Rites. Kaniska mengiyakan dan meminta seseorang mengantarnya pulang. Setibanya di rumah, Mili begitu terkejut terlebih ketika Kaniska meminta Mili mengambilkannya obat penenang. Okay. तनिष्क सर को देख के Nasir yang masih bersama Biswa dan Rites mulai membuka suara tentang keadaan Kaniska yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Ia mengatakan kejadian ini terjadi pada 12 tahun yang lalu, tepatnya di Agustus 2011. Rites dan Biswa belum bergabung bersama mereka. Telah terjadi pembunuhan yang sama persis dengan pembunuhan yang terjadi saat ini. Semua korban wanita dan berasal dari latar belakang yang berbeda. Pembunuhan ini sangat mengguncang Kolkata saat itu. Kaniska yang baru bergabung dengan Departemen Penyelidikan diminta untuk menangani kasus ini. Semua korban mati dalam bingkai Chalcitro, yang merupakan hiasan yang ada di Festival Patung Dewi Durga beserta anak-anaknya. Biswa dan Rites mencoba memahami cerita Nasir dan mengatakan kalau pembunuh lalu telah kembali. Namun Nasir mengatakan kalau pelaku berada di rumah sakit jiwa Pavlov dengan penjagaan yang sangat ketat. Pelaku bernama Buban Halder. Ia juga mengatakan telah memeriksanya dan ia dalam keadaan baik-baik saja. Buban Halder telah menghabisi 15 korban wanita dengan begitu kejam. Rites menyimpulkan kalau pembunuh sekarang telah meniru motif dari Buban Halder. Nasir berharap mereka bisa menyelesaikan kasus ini sebelum ia pensiun. Biswa dan Rites mengiyakan. Keesokan harinya Kaniska yang sudah berada di kantor mulai mendiskusikan tentang korban kedua. Ia merupakan seorang wanita yang berasal dari Kalna dan bekerja di sebuah hotel sebagai resepsionis. Kaniska mulai menyimpulkan motif pembunuhan ini dan mencoba mengambil garis merah dari pembunuhan ini. Hingga ia menyimpulkan untuk menemui kembali Buban Halder di rumah sakit dan meminta Rites untuk menemaninya. Keduanya sudah tiba di rumah sakit jiwa. Rites sedikit terkejut ketika melihat pasien-pasien yang ada di dalamnya. Kaniska mencoba memberikannya nasihat langkah yang harus ia jalani ketika berada di rumah sakit jiwa ini. Tak lama Buban Halder datang dalam keadaan terborgol di tangan dan menasihati Rites. Ia yang tahu tentang pembunuhan itu tertawa mengejek sambil menikmati sebuah rokok yang diberikan oleh Rites. তোমার সঙ্গে দুরকম খেলতে আসনি এসছো কনিষ্ক চ্যাটার্জি ক্রিমিনাল চালটা অবশ্যই তার চাল আসবে কেন সেদিন আমি Kaniska sedikit emosi melihat reaksi Buban namun ia mencoba menahannya. Buban memilih meninggalkan mereka dan mengatakan kalau ada beberapa perbedaan dari pembunuhan kali ini dan pembunuhan yang ia lakukan. Kaniska terdiam dan mencoba memikirkannya. ইউটিউব দেখে দেখে আমায় কপি করবে তুমি কোন চোখ দিয়ে দেখতে চাও আরো অনেক গভীরে কয়জনা মন জানো বসত করে কয়জনা না বুঝো স্যাটেলাইট হ্যাঁ এই মদন. Setelah mengunjungi rumah sakit itu, Rites diminta untuk Kaniska mengumpulkan timnya dan membahas semua ini. Ketika rekan yang lain pun segera berkumpul dan menikmati kudapan yang dibawakan Kaniska, mereka mulai membahas pembunuhan yang terjadi ini. Kaniska mengatakan kalau kedua korban memiliki persamaan yaitu membatalkan pernikahan mereka. Ia meminta tim yang lain untuk mencari tahu jumlah pernikahan yang dibatalkan dalam waktu 12 bulan terakhir ini. Rites dan Biswa mengiyakan dan meninggalkan tempat itu. Nasir mencoba menyimpulkan kalau pembunuhan kali ini tidak ada hubungannya dengan Buban Halder. Kaniska tidak memberikan jawaban pasti. Yang ia tahu, ia mau melindungi korban berikutnya agar tidak ada lagi korban. Rites dan Biswa mulai menjalani tugasnya di tempat yang berbeda, begitu juga dengan Nasir. Kali ini ia mencoba membujuk putrinya untuk tinggal di rumah adik perempuannya, namun ia menolak dan mengatakan kalau ia tidak mau hidup tanpa Nasir. Mendengar hal itu, ia sangat sedih terlebih pekerjaan kali ini benar-benar menguras waktu dan pikirannya.
Sementara Biswa merasa kecewa dengan wanitanya yang merupakan seorang pekerja seksual dengan melayani wanita lain. Ia yang sudah terlanjur mencintai wanita itu mengajaknya untuk tinggal bersama dan meninggalkan pekerjaan ini. Tapi Joba, nama wanita cantik itu, menolak dan memilih tetap di jalannya hingga meninggalkan Biswa seorang diri. Kaniska terkejut ketika mendengar Mili hamil. Hingga ia menggungkit kesalahan Mili yang pernah menggugurkan kehamilannya. Mili merasa tersinggung namun mencoba menahan emosinya sambil menjelaskan semua alasannya. ওই শিমলা মানে পুরোটাই প্রিমেড, তখন তোমার ক্যারিয়ার তোমার কাছে প্রায়োরিটি পেয়েছে, ডিসাইড করব না। হিয়ার্স অনেস্ট, সত্যি জানি না। দ্যাটস ওয়াই এন্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কিল অ্যানাদার বেবি। একটা বাজাজ ফ্রেন্ড সাজেস্টস একটু Rites dan yang lain sudah membawa hasil penyelidikan mereka dan mulai melaporkan kepada Kaniska. Ia memutuskan untuk melakukan penjagaan ketat pada beberapa wanita yang tinggal seorang diri. Biswa dan Rites mengiyakan dan pergi meninggalkan tempat itu. আন্টি কি আগামী কয়েকদিন জেগে থাকার জন্য যা যা সরঞ্জাম লাগে, ওর তো আবার একটু প্রোটিন। Setelah mereka pergi, Kaniska mengatakan pada Nasir untuk berhati-hati pada Biswa. আমি তো আর কয়েকটা মাস খেয়াল রাখতে পারবো। Pengintaian dan penjagaan mulai dilakukan pada wanita-wanita yang tinggal seorang diri di kota ini. Mereka benar-benar mengamati apa yang dilakukan para wanita itu. Hingga Nasir yang tengah video call dengan putrinya segera bergerak ketika melihat seorang pria mencurigakan mengikuti seorang wanita. এরকম বলতে নেই, থেকে আমাকে ছুটি দিয়ে দেন, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ বলবো, মাস আজই ছেড়ে যাবে। হ্যাঁ, promise me. Nasir mencoba menelpon timnya yang lain, namun tidak satupun dari mereka mengangkat telepon tersebut. Hingga akhirnya Nasir melihat wanita itu tengah ditarik dan dalam kondisi luka di kepala. Kaniska mencoba menelpon Nasir, namun tidak lama kemudian suara Nasir menghilang. Kaniska mendatangi tempat di mana Nasir berada. Ia menemukan handphone Nasir di tangga dan bercak darah di tangga. Saat itu Nasir mencoba melawan pelaku sekuat tenaganya, namun ia yang sudah cukup tua tidak mampu menandingi kekuatan si pelaku, terlebih ia dihantam berulang kali oleh pelaku menggunakan benda tumpul. Dan dalam kesempatan terakhir ia benar-benar tidak bisa menghindar saat pelaku menghabisi dirinya. Kaniska sangat merasa sedih melihat kematian Nasir dan korban ketiga dengan posisi yang sama seperti korban-korban selanjutnya. Kaniska mendatangi Putul putri Nasir. Matanya berkaca-kaca melihat Putul yang terus meracau, menanyai kabar ayahnya. Kaniska mencoba menguatkan dirinya mengatakan apa yang telah terjadi pada Nasir. Putul meracau bahwa dengan berita kematian ayahnya, Kaniska hanya bisa menangis melihat kesedihan mendalam Putul dan memutuskan untuk pergi. Kaniska merasa kecewa karena tidak bisa melindungi Nasir. Padahal saat itu ia telah menghubunginya dan meminta bantuannya, namun ia gagal. Mili mendengarkan semua keluh kesah suaminya dan sesekali menenangkannya. Dalam kesempatan itu, Kaniska mengatakan pada Mili untuk terus membesarkan kandungannya karena ia sangat ingin memiliki anak. Keduanya terharu dan saling berpelukan. Sementara di keluarga Rites mereka mulai khawatir karena kematian Nasir dan meminta Rites untuk tetap bekerja di kantor saja tanpa mengikuti jejak Nasir. Karena mereka takut bila hal buruk menimpa Rites sangat berdampak pada putri kesayangan mereka. Bahkan ayah Purabi sendiri meminta Rites untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai polisi. Rites terdiam dan mencoba meluruskan semuanya. Ia tahu Purabi telah berbohong kepada orang tuanya dan mengatakan kalau ia hanya bekerja di kantor polisi. Ia mengungkapkan kalau Nasir adalah teman satu timnya yang tengah memecahkan sebuah kasus. Mungkin kejadian semalam bisa saja menimpa dirinya karena saat kejadian itu pun ia ditelepon Nasir. Ia juga menjelaskan kalau ia tidak akan meninggalkan pekerjaannya sebagai polisi karena dari situ ia bisa mengabdikan dirinya untuk negara. বিয়ে করতে চাই। Biswa mendatangi kembali Joba di tempatnya bekerja. Ia tetap membujuknya untuk meninggalkan pekerjaannya dan menemaninya. এমনি কিন্তু পুরোটাই পাবে। উফ, বিশাল খিদে পেয়েছে। ভীষণ কিপটেমি করে।
Pemakaman Nasir mulai dijalankan secara khusus, semua sangat terpukul dengan kematiannya. Terlebih Kaniska yang selalu menangis, sedang Rites merasa bersalah karena tidak mengangkat telepon Nasir karena ia tertidur di mobil. Biswa yang mendengar keluhan Rites mengatakan kalau semua yang menimpa Nasir adalah takdir yang tidak bisa dielakkan. Mendengar hal itu, Rites nampak emosi dan memaki Biswa hingga semua pengunjung tempat itu memperhatikan keduanya. Biswa mencoba tetap tenang dan mengajaknya keluar dari tempat itu, namun Rites menolak dan memilih keluar seorang diri. Pertengkaran mereka sengaja direkam oleh pengunjung tempat itu dan memviralkannya hingga Rites diskors oleh pihak kepolisian. Purabi dan orang tuanya yang mengetahui berita tersebut hanya bisa terdiam sementara Rites sendiri memilih menghabiskan waktu seorang diri. Hingga Purabi menghubunginya, ia mengatakan untuk saat ini tidak mau bertemu dengan siapapun dan memintanya untuk tidak menghubunginya dulu. Keesokan harinya beberapa wartawan mendatangi kediaman Purabi dan meminta keterangan pada ibunya. Namun mereka menolak dan meninggalkannya begitu saja. Purabi memutuskan untuk tidak ikut kedua orang tuanya yang mengunjungi kakak laki-lakinya. Purabi yang ada di rumah seorang diri terkejut ketika lampu padam. Ia keluar dari kamarnya dan memeriksa yang terjadi kemudian menelpon Rites. Namun nomor yang ia hubungi sedang tidak aktif. Purabi mulai ketakutan ketika seorang menyerangnya. Beruntung di saat bersamaan Rites muncul dan menyerang pelaku. Keduanya berkelahi dalam kegelapan. Purabi sendiri mulai menghindari keduanya. Rites berusaha membuka penutup wajah pelaku dan di saat bersamaan pelaku tersebut malah menyerang balik dirinya. Dengan senyum khas yang menakutkan, pelaku kembali menyerangnya. Pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Namun tidak ada kebahagiaan di wajah Rites akan keberhasilannya. স্পেসিফিকলি আপনার সাথে এখন না, 2 হাত কেন, 10 হাত ইচ্ছে। Kaniska mendatangi pelaku yang sudah dikurung di sebuah ruangan. Pelaku malah tersenyum ketika Kaniska datang dan mengatakan ia sudah lama menunggu berada di ruangan ini. Ia meracau kalau yang terjadi belakangan ini adalah skenario dari Kaniska. Mendengar hal itu, Kaniska hanya tersenyum dan membiarkan pria itu terus meracau. তাহলে তুমিই শোনাও। শোনাব, শুধু আপনারই বেশি মুশকিল হবে। Ia bahkan mengabulkan permintaan pelaku dengan segelas teh dan mematikan kamera pengawas. Kaniska keluar dari ruangan itu disambut oleh Rites dan Biswa yang mengatakan semua bukti dan menyatakan benar kalau pria itu adalah pelakunya dan meminta Kaniska untuk tidak lagi melanjutkan interogasinya. Kaniska diam dan meminta Biswa untuk membawakan 2 gelas teh. Namun, setelah diberikan segelas teh tersebut, pelaku malah menumpahkannya. Ia juga tidak memberitahu siapa namanya. Ia hanya menceritakan tentang profesor ternama dapat mengubah pemikiran seorang murid. Ia mengatakan saat itu seorang mahasiswa mengubah hidup profesor ternama itu yang diam-diam menyukai profesor itu. Ia sangat marah ketika ia ditolak oleh profesor itu kemudian mendatangi rumahnya. Profesor Duta merupakan ayah pelaku. Ia juga mengatakan wanita itu tiba-tiba datang ke rumahnya dan mengatakan kalau berkas profesor tertinggal di rumah hingga meminta dirinya untuk mengambilnya. Pelaku membiarkan wanita itu masuk ke rumahnya dan melihat keadaan rumah tersebut. Mereka memasuki ruang kerja Profesor Duta dan saat pelaku lengah, wanita itu memasukkan sesuatu ke laci kerja dan meninggalkan ruangan itu. Tak lama beberapa petugas datang karena mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal. Mereka memeriksa ruang kerja profesor dan menemukan bungkusan yang dimasukkan oleh wanita itu. Petugas yang ada di tempat itu memeriksa satu persatu dan membuat ibu pelaku sangat sedih. Profesor langsung ditangkap oleh petugas dan sejak saat itu ia tidak lagi dihormati sebagai profesor. Bahkan setelah ia bebas, ia dipanggil sebagai Calcitro, pembunuh satu bingkai. Bahkan setelah Buban ditangkap, mereka tetap memanggil Profesor Duta sebagai Calcitro, hingga menyebabkan Profesor Duta gantung diri. Kaniska terdiam dan menyebutkan nama Dinanat Duta. Ia menangis dan kembali mendengarkan cerita pelaku yang mengatakan ibunya kembali meninggal setelah 3 bulan kematian ayahnya. Hingga pernikahannya pun dibatalkan oleh pihak wanita karena kasus Profesor Duta. Padahal polisi telah mengatakan melakukan kesalahan, namun semua orang tidak mau menerima hal itu. Pelaku saat itu benar-benar hancur. Pelaku mengatakan ia melakukan semua ini karena Kaniska yang menurutnya gagal untuk menyelamatkan Profesor Duta. Ia berulang kali menghubungi Kaniska saat itu untuk meminta pembelaan. Namun Kaniska sangat sibuk dengan kematian berantai itu. Kaniska menangis dan menyesali kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lampau. Pelaku mengakui kalau ia telah menghabisi 7 orang termasuk Nasir. Bahkan ia mengakui kalau ia telah menghabisi 8 orang dan besok semua orang akan tahu hal itu. Pelaku mengatakan Kaniska masih memiliki
waktu beberapa jam untuk menyelamatkan Millie, istrinya. আর কাউকে তো ধরার প্রয়োজন। রঙ্কু কি বলে জানেন তো? আপনার Dengan cepat Kaniska mencoba menghubungi Millie namun tidak ada jawaban satupun. Pelaku meminta Kaniska untuk melakukan permintaannya sebelum ia menghabisi Millie. Ia meminta Kaniska untuk mendatangi sebuah alamat. Ia juga mengatakan kalau itu alamat pranapal orang yang menjebak Profesor Duta. Kaniska dengan cepat meninggalkan tempat itu dan mulai berdiskusi dengan timnya. Ia meminta Biswa mendatangi alamat yang disebutkan pelaku untuk bisa lebih cepat menyelamatkan Millie. Sementara Rites mulai menemui pelaku dengan membawakan secangkir teh. Pelaku tertawa ketika tahu Kaniska pergi untuk menyelamatkan Millie. Rites meminta pelaku bekerja sama padanya dan mengatakan keberadaan Millie. Ia juga meminta kepercayaan pelaku untuk dirinya. Namun pelaku malah mengejek Rites dengan kehidupan pribadinya bersama keluarganya. Rites hanya bisa terdiam dan Kaniska sendiri ingat kejadian saat ia menangkap Profesor Duta saat memberikan materi pada mahasiswanya. Tiba-tiba Kaniska mengetahui sesuatu dan memanggil Rites untuk ikut bersamanya. The hero, Ritesh. নামা উচিত রিতেশ কুমার, তোমার মিলি ম্যাডাম ঘর ভেঙে যাওয়ার সময় কনিষ্ক স্যার তোমার এই নাটকের ভরসায় কাট অর নট, ইটস আ ফ্যামিলি এন্ডিয়ার্ড। Stronger than দিনুনাথ দত্ত, সেমেট্রিতে পড়াচ্ছি বলে। হ্যাঁ বলুন। এটা পড়ানোর ব্যাপারে নয়। আপনি এখানে Kaniska merencanakan untuk mendatangi pemakaman di mana Profesor ditangkap. Semua mulai bergerak dan menggunakan kendaraan pribadinya. Kaniska yang tiba di pemakaman meminta petugas untuk membongkar beberapa makam. Semua menggali untuk mendapatkan Millie, sementara Millie sendiri berteriak-teriak dari dalam peti yang dikubur. Ia mulai mengalami sesak napas, sementara Kaniska sendiri terus berdoa hingga Rites menemukan satu kuburan yang terlihat baju Millie. Kaniska meminta semua membuka peti itu hingga mereka berhasil menemukan Millie. Kaniska dengan cepat mengangkat peti itu dan melihat istrinya berkeringat. Ia memeluk Millie dan mencoba menenangkannya. Kaniska mulai membuka temu wartawan dan menjelaskan apa yang terjadi. Semua menuntut keamanan dari pembunuhan Chal Chitro. Kaniska dan temannya mengiyakan dan meminta mereka untuk tidak takut lagi. আমরা তো আছি। Kaniska segera menemui dokter yang merawat Millie. Ia merasa sedih karena janin di kandungan Millie tidak bisa lagi diselamatkan. Ia berusaha menerimanya dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan bahagia. Biswa dan Rites mulai menemukan kebahagiaan mereka dengan wanita yang mereka cintai setelah mereka berhasil menemukan pembunuh sebenarnya. Millie yang sudah diizinkan pulang terkejut ketika melihat Pulu, putri Nasir, ada di rumahnya, dan Kaniska mengatakan kalau Pulu adalah kejutan besar untuknya. Millie mendekati Pulu dan memegang erat tangan Pulu. Ia tersenyum melihat keceriaan Pulu, bahkan ia memintanya memanggil dengan sebutan apapun yang diinginkan oleh Pulu. Ia mengatakan akan menjadi teman Pulu selamanya, dan film pun selesai.